Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 BK Anak Usia Dini yang beranggotakan saya, Aulia Mutia, dan dua rekan saya, Kurnia dan Rika. Pada kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang fungsi dan ruang lingkup BK untuk anak usia dini. Baiklah, pada materi kali ini saya akan menyampaikan tentang ruang lingkup BK untuk anak usia dini. Ada 3 ruang lingkup BK untuk anak usia dini. Yang pertama, ruang lingkup bimbingan pribadi sosial, yang kedua bimbingan belajar, dan yang terakhir bimbingan karir. Yang pertama yaitu bimbingan pribadi sosial. Bimbingan pribadi sosial ini adalah bantuan yang diberikan oleh guru pembimbing untuk mengarahkan atau memberikan bimbingan kepada anak tentang informasi atau cara bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini, guru pembimbing membimbing anak untuk menganggap pembelajaran itu suatu hal yang penting. Kemudian, guru pembimbing juga membantu anak menyelesaikan permasalahan bila terdapat masalah dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, bimbingan karir. Bimbingan karir ini berkaitan dengan cita-cita anak tersebut, di mana guru pembimbing di sini memberikan pemahaman dan membantu anak tersebut untuk mengetahui apa yang dia sukai, apa yang dia inginkan, kemudian mencocokkan dengan cita-cita atau keinginan yang ia harapkan, supaya anak tersebut tahu dan diarahkan langkah-langkah seperti apa untuk mewujudkan cita-cita yang mereka inginkan di masa mendatang. Perkenalkan, nama saya Rika Zahra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian, prinsip, dan fungsi bimbingan untuk anak usia dini. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru ataupun pendamping terhadap anak usia dini agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Dan dalam konteks pendidikan anak usia dini, pengertian BK ini lebih menekankan kepada menghindari kegagalan tumbuh kembang anak, yang mana mencakup aspek nilai moral keagamaan, fisik motorik, sosial emosional, serta bahasa dan kognitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Maksudnya, kehadiran bimbingan dalam praktik pendidikan ini tidak hanya cukup dikaitkan dengan proses pengajaran saja, melainkan juga perlu dikaitkan dengan berbagai kegiatan lain, seperti yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua yaitu bimbingan diberikan kepada semua anak, dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Maksudnya, semua anak didik memerlukan bantuan, baik anak yang dianggap memiliki masalah maupun yang tidak. Maksudnya, bantuan yang diberikan pada anak yang tidak memiliki masalah biasanya bersifat pencegahan dan pengembangan, sedangkan bimbingan untuk anak yang mengalami masalah biasanya lebih bersifat kepada perbaikan. Yang ketiga yaitu bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Jadi, pelaksanaan bimbingan pada anak usia dini ini tidak dapat dipisahkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Keempat yaitu bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Jadi, guru tidak boleh sembarangan dalam memberikan bimbingan. Bimbingan yang dilakukan oleh guru harus dilatar belakangi oleh pemahaman terhadap kondisi permasalahan anak yang dibimbingnya. Yang kelima yaitu kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik motorik, kecerdasan, sosial maupun emosional. Jadi bimbingan yang dilakukan pada kegiatan pendidikan anak usia dini perlu berorientasi pada seluruh aspek perkembangan anak. Jadi tidak hanya terpusat pada satu aspek perkembangan saja. Yang keenam yaitu bimbingan harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Jadi bimbingan untuk anak usia dini diawali dengan mengidentifikasi berbagai kebutuhan anak, karena setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi pemenuhan kebutuhan yang dapat dilakukan melalui proses bimbingan yang akan menunjang proses perkembangan anak selanjutnya. Ketujuh yaitu bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Yang kedelapan, dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Yang kesembilan yaitu, dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikutsertakan, agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. Yang kesepuluh yaitu, bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan guru ataupun pendamping sebagai pelaksana bimbingan. Jadi, bila mana masalah yang perlu ditindaklanjuti, maka guru pembimbing harus mengkonsultasikan kepada kepala sekolah ataupun tenaga ahli. Dan yang terakhir yaitu, bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi bimbingan untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman.
Fungsi pemahaman yaitu usaha bimbingan yang dilakukan guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang aspek-aspek yang terdiri dari yang pertama yaitu pemahaman diri anak didik, terutama oleh orang tua dan guru. Yang kedua yaitu hambatan atau masalah-masalah yang dihadapi anak. Yang ketiga, lingkungan anak yang mencakup keluarga dan tempat belajar. Yang keempat yaitu lingkungan yang lebih luas di luar rumah dan di luar tempat belajar. Dan yang terakhir yaitu cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Yang ketiga yaitu fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan ini merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpecahkannya berbagai permasalahan yang dialami oleh anak didik. Dan yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia dari kelompok 12 ingin menyampaikan materi saya tentang 1. Prinsip BK untuk anak usia dini. 2. Azas BK untuk anak usia dini. Prinsip BK untuk anak usia dini ada 11. 1. Bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. 2. Bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. 3. Bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. 4. Bimbingan harus berpusat pada anak yang bimbing. 5. Kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan sosial, maupun emosional. 6. Bimbingan harus dimulai dengan mengenai kebutuhan yang dirasakan anak. 7. Bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. 8. Dalam menyampaikan permasalahan anak pada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. 9. Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikutsertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. 10. Bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki orang pendamping sebagai pelaksana bimbingan. Bila mana masalah yang terjadi perlu ditindaklanjuti, maka guru pembimbing harus mengonsultasikan kepada kepala sekolah dan tenaga ahli. 11. Bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu asas bimbingan konseling untuk anak usia dini. Ada 12, yaitu 1. Asas kerahasiaan merupakan asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan konseli yang menjadi sasaran layanan, di mana data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain harus dirahasiakan oleh konselor. Dalam hal ini, konselor wajib secara penuh untuk memelihara dan menjaga semua data dan keterangan sehingga kerahasiaan benar-benar terjamin. 2. Azas kesukarelaan merupakan azas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli dalam mengikuti menjalani layanan yang dibutuhkan bagi dirinya. Dalam hal ini, konselor wajib membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. 3. Azas keterbukaan merupakan azas yang menghendaki konseli yang menjadi sasaran layanan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang bermanfaat bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini, konselor wajib untuk mengembangkan keterbukaan konseli. Keterbukaan ini sangat terkait dengan terselenggaranya azas kerahasiaan dan adanya kesukarelaan pada diri konseli yang menjadi sasaran layanan. Agar konseli dapat terbuka, konselor perlu terlebih dahulu untuk bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. 4. Azas kekinian merupakan azas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah masalah konseli dalam kondisinya sekarang, layanan yang berhubungan dengan masa depan atau kondisi di masa lampau, ataupun dilihat dampak atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang dilakukan sekarang. 5. Azas kemandirian merupakan azas yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu konseli sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Konselor hendaknya mampu untuk mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi berkembangnya kemandirian peserta didik. 6. Azas kegiatan merupakan azas yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, konselor perlu untuk mendorong konseli untuk aktif dalam setiap layanan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya.
7. Azas kedinamisan merupakan azas bimbingan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama, kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. 8. Azas keterpaduan merupakan azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh konselor maupun oleh pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. 9. Azas kenormatifan merupakan usaha bimbingan dan konseling yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, adat, hukum, ilmu pengetahuan, maupun kebiasaan sehari-hari. Azas kenormatifan ini ditetapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Seluruh isi layanan harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Demikian juga dengan prosedur, teknik, dan peralatan yang dipakai tidak menyimpang daripada norma-norma yang dimaksudkan. 10. Azas keahlian merupakan azas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang dan konseling. Keprofesionalan konselor harus terwujud baik dalam penyelenggaraan, jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling maupun dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling. 11. Azas ahli tangan kasus merupakan azas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas satu permasalahan, konseling mengalihtangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. 12. Azas Tuturi Handayani merupakan azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya pada konseling untuk Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.